jelaskan sebenarnya dalam kali apa sebenarnya situasi utama, problem utama yang dihadapi oleh masyarakat Air Bangis sehingga harus jauh-jauh datang dari kampungnya berdemonstrasi di Gubernur Sumbar. Lalu kemudian kira-kira ya menurut Wali permasalahan utama apa yang paling mengancam bagi masyarakat Air Bangis sampai saat ini. Saya berikan waktu kepada Bang Wengki untuk memberikan informasi dengan beberapa kata kunci, ada PSN, sawit, lalu ada ATR dan sebagainya. Silakan Bang Wengki. Oke, terima kasih Bu Indira, Direktur LBH Padang. Ya, kawan-kawan semuanya, pada kesempatan hari ini, tadi Bu Direktur katakan hari ini adalah satu hari sebelum perayaan HUT RI ya, sebelum besok Indonesia akan menyatakan diri untuk sekian kalinya bahwa kita sudah merdeka. Jadi pertanyaannya adalah apakah betul-betul rakyat Indonesia sudah merdeka? Nah, mungkin kita memang sudah merdeka dari pemerintah kolonial Hindia Belanda, tapi apakah rakyat Indonesia sudah betul-betul merdeka dari hal-hal lainnya? Nah, ada apa dengan Air Bangis? Saya pikir sangat relevan kita membicarakan hari ini, termasuk dari kata-kata kunci yang disampaikan oleh Indira tadi. Nah, pertama kawan-kawan semuanya, bahwa konflik agraria khusus di sektor kehutanan ini memang tidak bisa kita lepaskan dari kebijakan kehutanan Indonesia hari ini masih mewarisi kebijakan kehutanan pada zaman era kolonial Hindia Belanda yang masih mengkategorikan hutan itu hanya urusan kayu dan non kayu, tapi aspek sosial atau dimensi manusia ini seperti terabaikan begitu. Kita melihat aspek manusia di dalam kawasan hutan atau berkaitan dengan agrarianya ini seakan-akan tidak terlalu penting dan menempatkan ini dalam tanda kutip menjadi soal dalam kerangka hukum kita begitu. Nah, yang kedua ini juga akar masalahnya adalah bagaimana kemudian pemerintah melakukan klaim sepihak terhadap penunjukan dan penetapan kawasan hutan tanpa melibatkan secara penuh dan tanpa melihat secara utuh keberadaan masyarakat yang berdomisili di situ, apakah itu masyarakat adat, masyarakat lokal, atau tempatan yang sudah hidup dari satu generasi ke generasi dalam satu daerah begitu. Nah, kemudian apa yang terjadi di Air Bangis sebenarnya adalah ini ada dua klaim ya. Pemerintah mengklaim satu kawasan di Air Bangis itu adalah sebagai kawasan hutan, dan ini adalah otoritas penuh dari negara. Sementara pada sisi lain, masyarakat di Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas mengklaim ini adalah kawasan wilayah mereka yang mereka warisi dari satu generasi ke generasi sampai hari ini. Jadi bahkan sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah berdomisili, sudah memanfaatkan kawasan tersebut untuk hidup dan sumber-sumber kehidupannya. Ini yang kemudian menjadi yang menjadi persoalan. Akarnya di situ ya, kawan-kawan, yang pertama yang ingin saya sampaikan. Nah, maka kata kuncinya itu adalah pertama adalah soal penunjukan atau penetapan kawasan hutan yang kemudian luput kita melihat historis yang cukup panjang antara masyarakat di negara Air Bangis dengan kawasan hutan tersebut. Nah, yang kedua, karena wilayah kelola masyarakat yang dimanfaatkan untuk
hidup dan sumber penghidupannya, apakah itu pemukiman, apakah itu fasilitas pendidikan, sarana prasarana ibadah, maupun fasilitas umum lainnya, termasuk untuk aktivitas pertanian dan perkebunan masyarakat, ini berada di dalam kawasan hutan yang menurut klaim pemerintah itu adalah kawasan hutan. Gitu. Nah, dengan posisi seperti itu, pemerintah kemudian menggunakan satu pendekatan hukum, menggunakan Undang-Undang 18 2013 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang 6 2003 dengan 2023 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa kalau masyarakat menggunakan kawasan hutan tanpa izin dari pemerintah, maka ini dianggap suatu pelanggaran terhadap hukum. Nah, ini yang kemudian menjadi konflik antara negara dengan rakyatnya. Pemerintah kemudian dalam beberapa kebijakannya mendorong masyarakat, bahkan beberapa hari ini sudah mengalami proses hukum karena dianggap aktivitas-aktivitasnya itu merusak kawasan hutan dengan melanggar undang-undang P3H tersebut. Nah, ini persoalan yang persoalan yang kedua. Persoalan yang ketiga, dahulu di areal di kawasan hutan tersebut, pemerintah daerah bersama perusahaan, dalam hal ini adalah PT Bintara Tani Nusantara, membangun perkebunan kelapa sawit dengan skema kerjasama antara masyarakat dengan perusahaan Bintara Tani Nusantara yang waktu itu direstui dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Ketika investasi PT Bintara Tani Nusantara ini dari Incasi Raya Group masuk di situ berinvestasi, kemudian kerjasama mereka ini dengan masyarakat dibangunkan kebun seluas 374 hektar. Nah, kebun untuk masyarakat ini dahulu dibangun oleh PT Bintara Tani Nusantara dengan restu dari pemerintah daerah. Kawan-kawan, di mana lahan yang 374 hektar ini, ternyata arealnya itu adalah termasuk berada di kawasan hutan produksi yang dimaksud oleh pemerintah tadi. Jadi kalau kita lihat jejak sejarahnya, pembangunan perkebunan kelapa sawit dengan skala yang luas, seluas 374 hektar, diawali oleh pemerintah daerah dan dibangun oleh PT Bintara Tani Nusantara di area kawasan hutan. Itu proses-proses sudah dimulai sejak tahun 2000-an, 2004 dan seterusnya begitu. Bahkan waktu itu Dinas Kehutanan Kabupaten waktu itu merestui pembangunan perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan itu. Ini terjadi pada tahun 2004 dan dibangun oleh PT Bintara Tani Nusantara. Nah, masyarakat sebagai anak angkat dan PT Bintara Tani Nusantara sebagai bapak angkat di waktu itu membangun, dan kemudian masyarakat melakukan pencicilan biaya pembangunan kebun kepada PT Bintara Tani Nusantara, dan itu terus berlangsung hingga pada akhirnya di sekitar tahun 2020-2021 dengan alasan kawasan hutan itu alasan bahwa kebun itu berada dalam kawasan hutan, maka kebun itu kemudian ditarik dan diserahkan kepada negara, diserahkan kepada pemerintah. Bayangkan kebun itu dibangun oleh perusahaan dengan restu pemerintah, dibayar dan dicicil oleh masyarakat dengan tuduhan, dengan alasan itu kawasan hutan, kemudian kebun itu berpindah tangan menjadi milik pemerintah. Dan hari ini siapa yang kelola kebun itu adalah PT Hutan Rakyat Nusantara. Jadi kami dapat informasi, dan ini akan kami cek lagi apakah benar seperti itu. Tapi beberapa informasi yang kami himpun, kebun 374 hektar itu hari ini dikelola oleh PT Hutan Rakyat Nusantara. Pertanyaannya adalah, kenapa kebun itu dahulu dibangun oleh perusahaan bersama masyarakat dengan restu pemerintah, dengan hanya klaim itu kawasan hutan, ditarik dari rakyat, kemudian hari ini dikuasai oleh perusahaan, dan itu juga berada dalam kawasan hutan. Nah, ini menjadi satu tanda tanya besar. Skema legal apa yang dikantongi oleh PT Hutan Rakyat Nusantara? Kalau memang ini akan dikelola lagi
Kenapa tidak ke masyarakat yang mencicil pembangunan kebun ini diserahkan hak kelolanya? Kenapa harus kepada satu perusahaan yang sejak awal dia tidak terlibat? Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, di areal kawasan hutan produksi itu juga pernah terbit satu izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, hutan tanaman rakyat pada tahun 2014. Total luas lahannya dari data yang dikantongi oleh Wali lebih kurang 1.590 hektar dengan anggotanya lebih kurang 1.590 orang. Ini dipecah menjadi 3 divisi, divisi 1, divisi 2, divisi 3. Nah, nomenklatur izinnya itu adalah izin usaha hasil hutan kayu, hutan tanaman rakyat. Artinya apa? Izin ini mesti digunakan untuk usaha-usaha di sektor kayu. Namanya adalah izin usaha hasil hutan kayu, tapi berada di hutan tanaman rakyat. Ini adalah satu skema kalau hari ini familiar dengan istilah perhutanan sosial, satu skema di perhutanan sosial dengan skema hutan tanaman rakyat. Tapi sayangnya areal izin atau konsesi izin usaha hasil hutan kayu, hutan tanaman rakyat ini tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat, dengan area-area perkebunan masyarakat. Nah, di sini kemudian muncul konflik berikutnya antara pemegang izin dengan masyarakat yang sudah mengelola dan menguasai areal tersebut. Nah, ini di tahun 2017 dan seterusnya, dan sampai pada tahun 2023 ini juga belum pernah selesai hubungan antara pemegang izin usaha hasil hutan kayu, hutan tanaman rakyat yang mengklaim mereka dapat izin dengan masyarakat yang mengklaim bahwa sejauh sebelum izin ini diterbitkan kami sudah kelola lahan ini. Jadi ini persoalan yang keempat begitu. Persoalan yang kelima adalah di seluruh areal yang menjadi konflik agraria itu, ternyata sejak tahun 2017 areal ini juga diminati oleh satu perusahaan untuk berinvestasi di sana. Jadi dulu di tahun 2017 kalau kita lihat dalam rekam atau jejak digitalnya, PT Abaco dulu pernah mengusulkan tukar menakar kawasan hutan dari Air Bangis ke Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tapi waktu itu Mentawai tidak setuju dan mereka protes. Akhirnya tidak berproses. Kemudian di tahun 2018 ternyata PT Abaco menunjukkan keseriusannya untuk berinvestasi di Air Bangis. Mereka ajukan ke pemerintah untuk rencana mereka itu diakomodir dalam perubahan RT RW Provinsi Sumatera Barat. Nah, belakangan kita ketahui ternyata di tahun 2021 Gubernur Provinsi Sumatera Barat mengusulkan kepada Menko Marves agar ditetapkan kawasan di Nagari Air Bangis itu sebagai salah satu proyek strategis nasional untuk PT Abaco Pasifik Indonesia. Dari berbagai informasi yang kita himpun, ternyata itu akan dibangun industri refinery dan petrochemical dan fasilitas pendukung lainnya. Nah, lahan yang dibutuhkan untuk investasi ini cukup besar, yaitu lebih kurang 30.000 hektar lebih. Dan ini di akhir tahun 2022, Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang membahas usulan PT Abaco ini dalam perubahan RT RW Provinsi Sumatera Barat agar kemudian kawasan di Air Bangis itu ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri. Nah, di dalam forum konsultasi publik kedua yang diselenggarakan di November 2022 waktu itu, ternyata kemudian disepakati dan itu tertuang dalam berita acara kesepakatan konsultasi publik kedua, ini belum bisa maju dan lanjut untuk kawasan peruntukan industri yang dimohonkan oleh PT Abaco Pasifik Indonesia karena dia tumpang tindih dengan wilayah kelola masyarakat dan berpotensi konflik. Dan kalau kita lihat bagaimana kemudian komitmen Gubernur Provinsi Sumatera Barat, termasuk pemerintah daerah, termasuk stakeholder lainnya di provinsi, sepertinya pemerintah kita ini sangat bersemangat sekali untuk menjadikan itu sebagai proyek strategis nasional. Kalau kita hubungkan dengan master plan PT Abaco Pasifik Indonesia, maka area 30.000 hektar lebih itu yang meliputi kawasan hutan produksi
dan juga sebahagiannya areal penggunaan lain, maka itu sudah di kota-kota sudah dibagi-bagi, dikapling sesuai dengan perencanaan investasi dari PT Abaco Pacific Indonesia. Pertanyaannya adalah, kemudian ratusan kakak ribuan jiwa itu hidup dan sumber penghidupannya akan bagaimana? Apakah mereka akan direlokasi atau mereka mau diapakan? Ini menurut kami perlu dijelaskan ke publik oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mengusulkan kawasan itu sebagai kawasan proyek strategis nasional. Nah, yang terakhir persoalannya itu adalah ini lebih kepada konflik itu dicoba diselesaikan dengan satu pendekatan hukum pidana kehutanan. Dan ini yang kemudian Wali mengkritik gitu ya, dan kemudian menyatakan kepada Polda Sumatera Barat, termasuk Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, apakah benar kita akan serius menggunakan Undang-Undang P3H dalam penyelesaian konflik agraria di bidang kehutanan. Karena faktanya dari data BPS itu, kawan-kawan semuanya, hanya di angka lebih kurang 209 nagari saja di Sumatera Barat yang itu betul-betul di luar kawasan hutan. Tapi 950 nagari di Sumatera Barat itu berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Gubernur pernah menyatakan lebih kurang 4 juta penduduk Sumbar itu berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. Nah, kalau kita gunakan kaku undang-undang kehutanan ini, apakah semua orang itu akan kita penjarakan? Oke, kalau kita bicara khusus di Air Bangis, apakah ratusan kakak, ribuan jiwa yang akan terdampak karena mereka sumber penghidupannya itu berada di dalam kawasan hutan dengan klaim sepihak negara itu? Apakah semua itu akan kita pidanakan dengan pidana kehutanan karena dianggap melanggar undang-undang P3H? Dan kalau begitu, kenapa tidak PT Bintara Tani Nusantara? Kenapa tidak pemerintah daerah yang dalam catatan Wali mereka lah yang pertama kali dengan skala besar membangun sawit dalam kawasan hutan pada tahun 2004? Dan kenapa lahan itu hari ini lebih bisa dikuasai dan tinggal dipanen oleh PT Hutan Rakyat Nusantara? Kenapa orang-orang di level pemerintahan sendiri, di perusahaan sendiri yang pertama kali dalam skala yang besar membangun sawit dalam kawasan hutan dan hari ini mereka tidak tersentuh oleh hukum? Jadi demam sawit itu, pembangunan sawit itu justru diawali dalam kawasan hutan itu justru oleh pemerintah sendiri, oleh PT Bintara Tani Nusantara itu di tahun 2004. Dan ini mesti dijelaskan kepada publik. Jangan kemudian perusahaan kita fasilitasi, tapi rakyat sendiri dikriminalisasi. Ini kan kalau jadi rencana proyek strategis nasional dan dari komitmen dari semangat pemerintah dalam hal ini Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang dalam statement-statementnya ke publik terus menyatakan ini demi kepentingan negara proyek strategis nasional. Artinya apa yang di sisi lain ingin disampaikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat? Keberadaan masyarakat hari ini dipersoalkan karena mereka mendiami kawasan hutan dan mereka tidak memiliki perizinan berusaha. Area yang sama itu diusulkan untuk menjadi bagian dari proyek strategis nasional. Hari ini masyarakat dipersoalkan secara hukum dan mereka diancam dengan hukum karena mendiami kawasan hutan tanpa perizinan berusaha. Besok di masa depan kalau proyek strategis nasional menjadi, kawasan hutan ini disingkirkan dan perusahaan masuk dan kawasan itu menjadi kawasan proyek strategis nasional dan PT Abaco akan memanfaatkan kawasan itu. Artinya apa? Hari ini keberadaan masyarakat kita persoalkan dan disasar secara hukum, tapi di saat yang sama kawasan itu kita siapkan untuk investasi PT Abaco Pacific Indonesia, dan saya yakin lobby-lobbynya kawasan hutan itu akan di-non-hutankan. Status hutannya akan dilepaskan dan itu akan masuk investasi sesuai dengan skenario yang hari ini jadi. Nah, ini yang saya maksud, perusahaan yang baru akan masuk kita fasilitasi
kawasan hutan itu pasti akan dilobi untuk tidak lagi menjadi kawasan hutan. Dan masyarakat yang sudah dari lama mendiami kawasan itu dipersoalkan dan mereka dipaksa untuk tunduk kepada kebijakan yang secara sepihak ditentukan oleh pemerintah. Dan inilah yang menurut kami sangat sangat tidak adil. Kalau satu pertanyaannya adalah, kalau di saat yang bersamaan satu bidang tanah, apakah itu hutan atau tidak hutan, tanah itu dibutuhkan oleh rakyat, tapi juga dibutuhkan oleh investor, pemerintah mau pilih yang mana? Dia akan pilih investor, pengusaha, atau dia akan pilih rakyatnya? Kalau kemudian pemerintah lebih memilih investor atau pengusaha, maka undang-undang konstitusi kita harus kita ubah. Kedaulatan itu berada di tangan pengusaha, tidak lagi berada di tangan rakyat. Dan inilah yang sesungguhnya yang terjadi di Nagari Air Bangis. Masyarakat dipersoalkan secara hukum karena mendiami satu kawasan hutan tanpa perizinan berusaha. Kawasan yang sama sedang disiapkan untuk proyek strategis nasional oleh pemerintah, dan perusahaan juga akan difasilitasi masuk ke area yang sama. Artinya apa? Dari kebijakan-kebijakan pemerintah, sepertinya pemerintah lebih memilih itu untuk perusahaan dan mengabaikan kepentingan rakyat di situ. Demikian mungkin Bu Indira. Oke, makasih Bang Wengki. Sebelum lanjut ke yang lain, saya mau menyapa dulu kawan-kawan yang lain, terutama untuk masyarakat Air Bangis. Melalui live Instagram ini, kami dari masyarakat sipil berharap masyarakat Air Bangis pasti punya traumatik atas peristiwa pembubaran paksa di Masjid Raya. Tapi ingatlah bahwa dalam proses perjuangan hak, kita menuntut hak kita, tentu kita terus melakukan perjuangan itu dengan jalan-jalan yang damai, dan kita sudah berada di jalan yang benar untuk memperjuangkan hak kita. Walaupun ada tudingan-tudingan yang lainnya, mari kemudian itu tidak digeneralisir bagi kita semua begitu. Semoga tetap kuat masyarakat Air Bangis, dan ingat saja bahwa dalam proses perjuangan hak banyak tantangan kita hadapi, tapi tentu saja kita akan memilih jalan-jalan tanpa kekerasan untuk memperjuangkan kita. Saya akan lanjut kepada Kak Indah Sugiani Asmi dari PBRI Sumbar. Saya minta respon Kak Indah terkait soal pernyataan Polda Sumbar yang mengatakan bahwa seolah aksi ini digeneralisir hanya kemudian permasalahan sepele, gitu ya, sepele antara pertarungan dua toke sawit, gitu ya. Yang satu mungkin sudah ada legalnya oleh negara, yang satunya mungkin tidak, gitu ya. Nah, saya juga minta responnya terkait ini, aksi ini kan ada juga dihadiri oleh ibu-ibu, ya, ibu-ibu dan anak-anak, gitu, bahkan oleh ibu hamil. Di saat gubernurnya yang tidak mau menemui dan malah menemui masa tandingan, begitu ya, aksi tandingan dari pihak lain, kan banyak korban yang ibu-ibu yang masuk rumah sakit, anak-anak sakit dan sebagainya. Saya juga ingin Kak Indah melihat fenomenanya bagaimana kisruh Air Bangis ini juga berdampak bagi teman-teman perempuan dan anak ini. Silakan Kak Indah. Ya, terima kasih Ii dan kawan-kawan semua. Kita semua sebenarnya sudah mengetahui ya bahwa sejak tanggal 31 Juli sampai 5 Agustus ya, itu masyarakat Pigoga Pati Bubur Air Bangis itu pergi ke Padang itu untuk menyampaikan aspirasi secara damai sebenarnya untuk menemui Gubernur Sumbar. Gitu. Nah, mereka menemui Gubernur itu memang bukan tanpa alasan yang jelas ya, seperti yang dikatakan oleh kawan Wengki tadi dari Wali, banyak persoalan-persoalan yang ada di kampung mereka, soal kebijakan pemerintah soal penetapan kawasan yang tumpang tindih dengan kawasan kehidupan masyarakat di sana gitu kan. Kemudian itulah memicu masyarakat kemudian datang ke Padang untuk menyampaikan persoalan-persoalan apa yang kemudian mereka sedang rasakan saat ini di kampung mereka di Pigoga Pati Bubur. Akhir-akhir ini juga ada PPHI sebenarnya sangat menyayangkan sekali soal opini-opini yang kami menamakan menyebutnya ini penggiringan opini sebenarnya. Penggiringan opini yang kemudian ini mencederai sebenarnya niat baik dan niat tulus, perjuangan tulus dari masyarakat Air Bangis untuk datang ke Padang bertemu dengan gubernur, dengan pemimpinnya, yang mengatakan bahwa
masyarakat ini dibayar, ada yang menunggangi dengan bayaran sekian untuk berdemo, itu sebenarnya sama saja dengan pengkerdilan atau pembodohan kepada masyarakat soal bagaimana kemudian semua orang itu sebenarnya punya hak untuk menyampaikan pendapat, keluhan kepada pemimpinnya gitu. Nah, jika opini itu terus kita biarkan, ini menjadi masalah lain sebenarnya. Nah, kami tidak ingin opini-opini yang seperti itu berkembang di atas perjuangan yang benar-benar tulus dari masyarakat Pigoga Patibubur gitu. Nah, ada beberapa fakta kemudian mengapa masyarakat datang ke Padang menemui gubernur. Situasi yang berkembang itu sebulan sebelum masyarakat pergi ke gubernur itu, masyarakat yang membeli, menanam dan menjual tanamannya di luar dari Pigoga itu, mereka dipoto oleh polisi dan Brimob. Itu kondisinya. Dan mereka diawasi setiap beraktivitas di atas lahan mereka. Nah kemudian ada juga masyarakat yang diintimidasi kemudian ditangkap atas menjual hasil lahan di luar dari Pigoga Patibubur. Nah itu kemudian yang mendorong keresahan masyarakat Pigoga untuk ingin menyampaikan keluhan itu kepada gubernur. Tapi sayang sekali seperti yang kita lihat, gubernur tidak merespon dengan baik. Gubernur tidak menjambut hangat masyarakat yang datang ingin berkeluh kesah sebenarnya. Mereka ingin berdemonstrasi, menyampaikan aspirasi itu dengan damai. Seperti yang kita lihat, tidak pernah ada kerusuhan. Sampai tanggal 5 itu tidak ada terjadi kericuhan yang ditimbulkan oleh masyarakat gitu. Nah, kami ingin Polda ataupun pemerintah lebih menyorot hal yang substansi sebenarnya yang perlu kita benahi, kita sorot bersama. Pertama itu soal kenapa kemudian masyarakat itu bersama-sama membawa anak istrinya datang ke Padang ini untuk menyampaikan aspirasi mereka. Itu seperti yang dikatakan oleh Wengki tadi, bahwa memang kondisi di kampung mereka itu tidak kondusif gitu. Aktivitas kepolisian Brimob yang terkesan membela atau membackup perusahaan atau koperasi di sana itu lebih berpihak, bukan berpihak kepada masyarakat. Gitu. Masyarakat sepertinya tidak leluasa untuk melakukan aktivitas pengolahan lahan mereka, terus menjual, membeli. Nah, kemudian mereka juga mereka merasa ketika mereka dipaksa sebenarnya untuk menjual ke koperasi dengan sistem yang ada. Jika mereka menjual ke koperasi, mereka tidak dipersoalkan. Tapi mereka serba salah ketika mereka menjual ke koperasi hasil kebun mereka itu, mereka hanya bisa menjual dengan jangankan untung ya, balik modal pun tidak gitu. Tetap makanya mereka berupaya mencari celah juga untuk mendapat untung dengan menjual hasil kebun mereka ke luar Patibubur. Tetapi faktanya ketika itu mereka lakukan, mereka justru dikriminalisasi gitu. Mereka justru ditakut-takuti dengan bahwasanya kalau ini dijual, ini kalian akan kena pasal kalian telah menjual hasil dari kawasan hutan seperti itu. Terus kemudian hal yang mendasari mengapa terjadi aksi oleh masyarakat itu, banyak perempuan-perempuan pejuang ekonomi rumah tangga di Pigoga Patibubur itu. Karena begini, tidak semua juga masyarakat perempuan-perempuan pejuang di sana itu yang bersuami, ada yang single parent. Nah, mereka tentu dengan status seperti itu yang mereka harapkan adalah dengan adanya ruang hidup, lahan yang bisa mereka garap seperti itu. Nah, dari sanalah nanti mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka, baik pendidikan anak-anaknya, kesehatan anak-anaknya, dan keberlangsungan hidup untuk masa depan. Nah, kemudian ketika muncul usulan PSN ini, tentu itu membuat seperti petaka besar bagi masyarakat Pigoga, khususnya perempuan-perempuan yang single parent ini gitu kan. Nah, bagaimana kemudian mereka akan kehidupan mereka berlangsung dengan baik, sementara lahan mereka akan dirampas oleh pemerintah seperti itu. Nah, ini sebenarnya yang perlu kita sorot.
pemerintah seharusnya tidak melakukan pendekatan-pendekatan ketika masyarakat ingin memperjuangkan haknya, lalu ada pendekatan militeristik, pendekatan kekuatan aparat untuk untuk melawan berhadapan dengan masyarakat. Kondisi hari ini seperti itu, masyarakat itu dihadapkan dengan kondisi-kondisi militer di lapangan itu. Sampai sekarang ini masih ada brimob mondar-mandir pasca aksi itu. Nah, lalu yang lainnya itu yang ingin kami sorot itu adalah soal pemulangan paksa masyarakat di Kabupaten Gugur itu kami menganggap itu adalah sebuah pelanggaran HAM. Kenapa? Karena memulangkan masyarakat ke tempat yang mereka anggap itu tidak aman, justru itu sebuah persoalan. Sementara setiap orang punya hak untuk terbebas dari atas rasa aman gitu. Nah, memulangkan mereka dalam kondisi seperti itu juga tidak benar. Pemerintah tidak benar. Gubernur tidak benar melalui kewenangannya melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Seperti yang kita ketahui di tanggal 5 Agustus yang itu polisi represif sekali dengan masyarakat yang ada di Masjid Raya Sumbar. Padahal masyarakat pada saat itu tidak sedang apa-ngapain, tidak sedang aksi protes segala macam. Mereka menunggu perwakilan mereka yang memang sedang beraudiensi dengan gubernur. Nah, kabarnya audiensi ini juga omong kosong juga, gitu, nggak ada hasilnya. Dipanggil perwakilan, ternyata diturunkan aparat kepolisian untuk membubarkan. Kami juga nah kemudian ini, apakah pemulangan paksa itu adalah dengan pemulangan paksa itu persoalan jadi selesai? Kami pikir tentu tidak. Apakah bupati kemudian menganggap itu adalah jalan keluar yang sempurna untuk persoalan hari ini? Tentu tidak. Nah, kenapa kami bilang seperti itu? Karena mana mungkin kita bisa mempercayakan masyarakat kepada pemimpin yang membiarkan masyarakatnya direpresif oleh aparat. Pada situ perwakilan dari Bupati Pasaman Barat datang kok ke sana. Nah, itu hal yang kemudian sebenarnya yang perlu kita evaluasi, pemerintah evaluasi kembali. Jangan kemudian pejuang-pejuang lingkungan itu dikriminalisasi, padahal mereka jelas nyata ya, dampak dari usulan PSN itu nyata loh dampaknya gitu. Akan ada 1.500 atau 2.000-an masyarakat yang terancam kehidupannya. Nah, itu menjadi alasan penting yang sebenarnya perlu kita pahami kenapa kemudian masyarakat memilih jalan untuk datang ke Padang dan ingin menyampaikan aspirasinya kepada gubernur. Lalu di sisi lain juga hal yang tidak kalah pentingnya itu adalah soal banyak perempuan-perempuan. Jadi gini, dengan tidak diresponnya oleh gubernur aspirasi masyarakat itu sebenarnya tidak menguak persoalan gitu. Kita tidak tahu persoalan seperti apa sebenarnya yang dibawa oleh mereka ya, selain dari yang telah kita sampaikan itu. 1.500, mungkin dari 1.500 ada beberapa perempuan-perempuan yang ingin menyampaikan aspirasinya. Perempuan yang single parent, perempuan yang memang menjadi tulang punggung untuk ekonomi keluarganya. Nah, ketika mereka ingin menyampaikan itu tidak dibuka ruang. Nah, sementara seperti yang kita ketahui, hari ini itu banyak sekali loh perempuan-perempuan yang memang menjadi tulang punggung keluarga akibat dari memang sistem patriarki yang memang sudah dibangun di sosial kita gitu. Mereka memang kalau untuk masyarakat perkampungan tentu yang menjadi sumber kehidupan adalah lahan mereka yang kemudian akan mereka garap. Tapi kondisi hari ini kebijakan pemerintah justru mencoba untuk menyingkirkan lahan-lahan tersebut. Nah, ini menjadi persoalan sebenarnya yang perlu yang penting untuk dipikirkan oleh gubernur, kemudian Bupati Pasaman Barat dan Kapolda gitu. Jangan asal menggiring opini bahwasanya ini ditunggangi, ini memang sudah direncanakan. Korbannya nyata kok, ini nggak dibuat-buat gitu. Dan itu masyarakat sendiri yang menyampaikan ke kita gitu. Mereka serba salah. Ketika mereka menjual, mereka dipidana. Menjual keluar, tapi ketika mereka menjual ke koperasi itu nggak jadi masalah, karena itu koperasi berada di kawasan hutan juga. Gitu.
Mungkin untuk sementara itu dulu ini. Oke, terima kasih. Saya akan menyebut kembali ya. Tadi Pak Wengki cerita bagaimana di Air Bangis itu cerita tentang semrautnya pengelolaan pemanfaatan tanah ya di Air Bangis. Mulai dari klaim kehutanan, klaim setiap dari pemerintah soal kawasan hutan, lalu ada ruang hidup rakyat di situ, dan kemudian juga adanya investasi besar di situ ya. Sehingga ada 3 pertarungan itu antara pemerintah, swasta, dan juga rakyat di situ dalam proses pemanfaatan tanah. Lalu Kak Indah tadi juga sudah share tentang situasi di kampung, ada dugaan kekerasan aparat, intimidasi dari Brimob. Kalau Polda bilang aksi ditunggangi, kita juga tanya Brimob sih siapa yang menunggangi. Kita mempertanyakan itu juga nanti ke Polda Sumbar ya. Nah, lalu kemudian perlu juga harus ingat bahwa di Air Bangis juga terjadi pembatasan ekonomi warga begitu. Ini jadi permasalahan yang tentu saja harus diselesaikan cepat karena ini masalah perut ya, makan harian yang harus dipikirkan oleh warga begitu. Dan sekarang kalau misalnya permasalahan itu tidak diselesaikan langsung, cepat dan segera, itu bisa berujung pada drama kemiskinan kaum-kaum perempuan dan juga anak di Air Bangis, dan itu sangat berbahaya ya. Harap kemudian pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan pembatasan ekonomi warga di kampung ya, terutama untuk proses penjualan sawit-sawit. Nah, kita ini ketika saya melihat warga, rata-rata warga ini kan petani ya. Petani sawit di sana di Air Bangis yang datang ingin bertemu dengan gubernur. Kita ingin minta pandangan dari Bang Mustafa ini selaku Ketua STI Sumbar. Ini Kak, saya melihat melihat searching di internet begitu, Nagayan Air Bangis ini luasnya sekitar 34.000 hektar gitu ya. 30.000 untuk pengusulan PSN gitu ya. 4.000 mungkin ada lagi ada lautnya dan sebagainya gitu. Lalu untuk rakyatnya mana gitu? Kita bingung gitu kan. Mau dikemanakan rakyat yang sebanyak itu di wilayah pengusulan PSN itu? Dan bagaimana nasib petani yang dilihat oleh SPI di Air Bangis begitu ya, terutama untuk soal tanah, kesediaan tanah bagi petani untuk aset produksi begitu. Saya ingin Bang Rostam merespon situasi petani yang ada di Air Bangis saat ini. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Karena tadi menyatakan satu hari sebelum kemerdekaan, saya mengingat satu kalimat dari Bung Karno, di era saya perlawanan jelas itu penjajah, tapi di era kalian perlawanan sesama bangsa sendiri. Dan kemudian ada beberapa kutipan dari Soekarno juga, Mekolim lah yang menjadi salah satu ancaman buat kalian nanti di bernegara. Nah, mengutip dari itu, kalau kita lihat kenapa terjadi Omnibus Law saat ini, itu ada rentetan sejarah semenjak tahun 94, semenjak ditandatangani Undang-Undang Nomor 7 tahun 94. Contoh bisa searching tentang apa gerangan. Kemudian berlanjut 99 dan 2016 berlaku MEA, maka 2021 itu adalah eranya free trade atau pasar bebas. Nah, inilah yang disebut dengan politik permangannya. Nah, kemudian kalau kita coba satukan persepsi, di zaman Orde Baru setiap pembangunan itu ada namanya ganti rugi. Di era Jokowi itu disebut ganti untung. Jadi kalau kita dilihat di Sumbar, ada proyek-proyek nasional itu yang tidak jalan sesuai dengan apa terminologi secara nasional, tetapi malah bertentangan dengan nilai-nilai pembangunan di era Jokowi, termasuk juga tol. Nah, kalau konteksnya PSN itu betul-betul proyek strategi nasional, dan saya mendapat informasi itu luasnya hanya 10.000 hektar. Itu pun bukan untuk proyek, konteksnya diberikan pada perusahaan di luar BUMN, tetapi dalam membangun kota satelit guna mendukung tol lautnya Jokowi. Jadi sudah beda lagi apa yang dikonsepkan nasional dan dilakukan di Sumbar. Jadi pertanyaan sederhana,
kalau kita betul-betul NKRI sebuah negara merdeka, cara berpikir itu mesti satu dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia konteks dalam merdeka. Dan kemudian kalau bertanya bagaimana dilihat di sisi petani, dan saya sebagai Ketua Serikat Petani Indonesia, semenjak 2018 kita sudah komunikasikan dengan pemerintahan semenjak lahirnya atau ditandatangani Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang TORA oleh Jokowi. Nah, bagaimana TORA tersebut dimaknai itu adalah salah satunya untuk percepatan penyelesaian konflik agraria yang ada di Indonesia. Apakah itu yang berada dalam kawasan hutan maupun HGW. Nah, skema itu jelas menyatakan bahwa perkampungan yang di Kemennya ya, bukan di Perpresnya, lebih dari 25 tahun berada dalam kawasan hutan itu bukan dikeluarkan. Jadi clear. Tinggal, nah kami bersama kawan-kawan KLHK sudah menyepakati, mengidentifikasi dan membuat peta di mana saja sebaran-sebaran perladangan atau kebun petani yang ada dalam kawasan. Nah, khusus untuk air bangis ini sudah kita bicarakan dengan KLHK dan insya Allah besok tanggal 24 kita meeting lagi dengan BPKH Medan untuk menyampaikan bahwa kita semuanya data sudah clear. Dalam maknanya bukan konflik ya, tetapi sudah data name by name by address itu sudah clear, termasuk juga petanya. Jadi, nah yang menjadi fenomena saat ini atau dinamika saat ini, cara berpikir Sumatera Barat dalam menyelesaikan konflik. Khususnya pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, apakah tidak berbasiskan dari undang-undang atau perundang-undangan atau berdasarkan kemauan sendiri, karena sudah ada runtutannya. Kalau ada konflik diselesaikan lewat TORA. Kalau ada pemukiman yang lebih 25 tahun sudah ada Kemennya, silakan searching, itu sudah ada. Bisa terlupakan nanti dalam penyebutan nomornya. Nah, sebenarnya tidak ada persoalan tidak bisa diselesaikan kalau ada niat baik. Termasuk juga dalam mengatasnamakan ini PSN. Tidak ada istilahnya busuk. Tidak ada istilahnya kriminalisasi. Yang ada itu adalah ganti untung. Jadi jangan memiskinkan rakyat di negerinya sendiri. Dan saya sepakat dengan AG. Pemerintah itu tidak boleh menyalahkan rakyat. Dan harus mendengarkan apa yang karena negara ini merdeka itu amanat penderitaan rakyat, bukan amanat penderitaan elit. Nah ini clear. Jadi jangan bangun terminologi baru dalam pembangunan apapun baik fisik maupun SDM dalam di negara Indonesia ini. Berhubungan dengan konflik dan demo kemarin, saya pikir kalau semuanya bisa duduk, nggak ada yang selesai semua, karena kita ini bangsa Minang. Semuanya bisa dipayukan, semuanya bisa dimusyawarahkan. Tetapi kalau main kekerasan, ini seperti di pasar, main palak saja gitu ya. Nah, oleh sebab itu, mungkin melalui media kecil ini, tetapi semoga berdampak besar, karena segala sesuatu itu dampaknya ya, walaupun eventnya kecil gitu, dampaknya besar. Marilah kita sadari, hampir nyaris 1 abad kita merdeka, tetapi penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, penghormatan terhadap hak hidup sejahtera rakyat di negara sendiri itu harus memiliki cara mainstream berpikir sendiri. Jadi jangan lagi dilihat bahwa kalau beda pendapat itu adalah musuh, tetapi beda pendapat itu adalah sebuah kekayaan yang mesti menambah khasanah berpikir untuk menemukan beberapa solusi. Mungkin itu dulu jadi yang pertama Ini Bang, dari SPI kan sudah ada peta dan sebagainya. Ya. Saya ingin Bang Mustafa mengklirkan di depan politikus ini berapa penguasaan tanah
dari yang sudah dipetakan itu paling maksimal berapa dari petani-petani itu? Karena kita mengawali diskusi dan bergerak berdasarkan perundang-undangan, menurut KLHK itu maksimalnya 5 hektar. Jadi maksimal per petani per kakak itu 5 hektar. Dan anggota SPI rata-rata itu hanya 2 hektar. Bahkan ada yang 1 hektar atau 1 hektar sampai 2 hektar. Jadi tidak ada yang lebih dari 5 hektar. Dan itu kita sudah bikin peta. Nah, perkiraan luasnya itu karena ini detail sekitar kalau 300 hektar, 300 sampai 400 hektar yang masuk dalam petanya SPI. Dan ini sudah berada di tangan kementerian. Jadi semoga sajalah ini lebih soft lagi penyelesaiannya dan kesejahteraan petani di negara sendiri itu yang terjamin gitu. Oke, berarti saya akan kutip kembali pernyataan Mas Tam, penguasaan petani air manis yang didampingi itu di bawah rata-rata 2 hektar ya, paling maksimal cuma 4 hektar gitu. Iya. Jadi saya minta untuk berbagai pihak tidak mengeneralisir permasalahan ya dalam penguasaan tanah di air manis. Mungkin saja ada penguasaan yang berlebihan, tapi kemudian ada situasi dari pertarungan yang gajah-gajah itu ada semut-semut juga yang kemudian menjadi korban begitu. Mari kita berikan skala prioritas perlindungan bagi si semut begitu ya, bagi kita yang jelata ini. Nah, di sini sudah ada teman kita dari perwakilan BNSB, ada kawan Andri. Saya ingin respon Andri terkait ini ya, peristiwa air bagis ini. Sebenarnya apa, kenapa mahasiswa mendukung gerakan masyarakat air bagis begitu? Dan saya juga ingin Andri sebagai mahasiswa menstimulasi teman-teman muda lainnya untuk satu perjuangan dengan masyarakat air bagis untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah itu. Bagaimanapun kita harus tahu bahwa tanah itu untuk rakyat, bukan hanya untuk investasi. Kalau rakyat itu utamakan rakyat karena semua berada di kedaulatan rakyat, bukan investor. Silakan kawan Andri. Baik, terima kasih sebelumnya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Barangkali sebelumnya kami dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Sumatera Barat hari ini barangkali terkait aksi yang kita lakukan bersama masyarakat Yoga Timur itu. Memang pertama kami sampaikan memang gerakan ini murni untuk memperjuangkan hak rakyat. Yang pertama, yang kedua, memang pada dasarnya kami Aliansi BEM Sumatera Barat juga tidak melakukan aksi itu dengan hal yang spontan gitu. Kami melakukan beberapa aksi itu dengan tahapan-tahapan dan juga kajian yang kami lakukan. Perlu kami sampaikan juga memang Aliansi BEM Sumatera Barat itu juga memiliki agenda konsolidasi daerah itu per 1 kali 1 bulan gitu. Yang mana memang kami mengkawal seluruh isu yang ada di Sumatera Barat, termasuk isu politik hukum dan HAM yang terjadi hari ini di air bangis gitu. Tentunya dengan hal itu kemarin kita bersama teman-teman mahasiswa dan lainnya juga di BMSB melakukan kajian konkret terkait agenda ataupun isu yang ada di air bangis, yang mana memang sebenarnya isu ini sudah kita kawal sejak 2021 gitu. Nah, namun memang puncaknya kemarin ada ketika masyarakat ditangkap 5 orang ya. Nah, itu menjadi perhatian khusus kita dan juga kita melakukan kajian secara akademik gitu. Terlepas dari itu, tentu kita di kajian akademik ada namanya landasan teoritis, landasan yuridis dan juga landasan faktual gitu. Maka dari itu kemarin kita juga diberi kesempatan hadir langsung ke tengah-tengah masyarakat yang memang kita hari ini mahasiswa juga menjawab pertanyaan masyarakat gitu. Jika ada aksi demo dan lain sebagainya, mahasiswa itu sebenarnya memperjuangkan apa gitu. Nah makanya dari itu kami jawab, bahasanya kami langsung datang ke Yoga Timur untuk mengkonkretkan data yang ada, memvalidasi data yang ada. Dan memang nyatanya seperti yang abang-abang dan kakak teman-teman ketahui gitu, bahasanya ada ketidakadilan di Yoga Timur ataupun air bangis hari ini. Dan juga Bang Miki dari Wali juga menyampaikan
terkait status tanah dan lain sebagainya, dan juga proyek strategis nasional yang memang jadi perhatian khusus kita juga mahasiswa yang kita sama-sama tahu itu memang sampai hari ini masih berupa usulan dari Gubernur Sumatera Barat gitu. Artinya Gubernur bertanggung jawab tentang hal ini. Nah, kita juga melirik bahwasanya pengusulan dari PT Abaco ini ke Gubernur itu hanya berselang kurang lebih 1 bulan gitu. Nah, langsung di-clearkan, dan di poin 4 surat pengusulan itu status tanahnya clear and clean gitu. Nah, artinya tidak ada lagi aktivitas dan lain sebagainya. Namun nyatanya yang kami dapatkan di lapangan itu banyak adanya masyarakat kita yang ada di sana. Ya, tentunya kalau kita bicara pendidikan di sana ada SD, 3 SD negeri gitu. Ada juga SMP negeri 1 di sana, dan banyak fasilitas umum seperti tempat ibadah, masjid dan lain sebagainya, puskesmas desa. Nah, artinya apa? Dari hal ini dan juga sampaikan ke Kak Bapak tadi, memang kondisinya intimidasi dari dan juga kriminalisasi dari aparat itu terhadap warga itu nyata gitu. Sehingga masyarakat itu resah dan juga ingin menyampaikan aspirasinya gitu. Dan seperti yang disampaikan kakak kita tadi, memang aksi yang kita lakukan 5 hari itu aksi damai gitu. Yang memang masyarakat itu hanya ingin bertemu dan juga tuntutannya diterima. Nah, sebenarnya jauh sebelum itu kami mahasiswa ketika di sana menyampaikan bahwasanya masyarakat kita yang jumlahnya hari itu 1.500 kurang lebih, kita kami sampaikan jangan dulu ke Kota Padang gitu, jangan dulu ke Gubernur. Karena memang kami mahasiswa yang tugasnya sebagai pengabdi masyarakat, agent of change, dan juga kontrol sosial dari pemerintah itu harusnya kami dulu yang menyampaikan aspirasi gitu, tanpa langsung dihadiri oleh masyarakat yang ada. Nah, namun nyatanya hasil dari kesepakatan masyarakat, memang masyarakat ingin langsung membersamai mahasiswa dan juga langsung menyampaikan aspirasi kepada gubernur. Nah, ya, itu di lapangan yang terjadi. Kemudian memang harapan dan target dari masyarakat itu seperti yang kita sampaikan dari awal, bertemu dan juga tuntutannya diterima. Namun dari hari Senin sampai hari Jumat itu 5 hari berturut-turut itu tidak ada inisiatif dari gubernur sendiri untuk menemui masyarakatnya gitu, yang menjadi tanggung jawabnya sendiri gitu. Nah, ini yang kita sangat sayangkan juga. Dan juga di sisi lain kami mahasiswa hari ini dinarasikan banyak hal negatif gitu, tunggangan dan lain sebagainya gitu. Nah, bagi kami itu hal yang tidak masalah gitu, selagi gerakan ibu ini dan juga memang memperjuangkan hak rakyat ini tidak masalah gitu. Nah, perlu kami sampaikan hari ini, tentu kami menyatakan bahwasanya kita akan selalu memastikan ada eskalasi dari mahasiswa gitu, sampai hak-hak dan keadilan masyarakat di Gogah Patibubur ataupun Air Bangis itu memang terjamin dari pemerintah itu sendiri. Dan juga untuk keterlibatan dari masyarakat kita di Kota Padang dan juga teman-teman mahasiswa yang lainnya itu sangat mendukung dan juga mensupport kegiatan ataupun aksi kita ini gitu. Dan bahkan kita aliansi BMSB itu juga mengundang seluruh mahasiswa yang ada di Sumatera Barat yang sudah kita lakukan juga sebelumnya. Dan memang teman-teman mahasiswa itu sangat mendukung, dan juga harapannya teman-teman yang lainnya dari kalangan pemuda dan lain sebagainya juga ikut turut andil dalam hal ini gitu. Karena memang siapa lagi yang akan membentengi atau yang memperjuangkan hak-hak masyarakat kita di Polda Patibubur ini gitu. Dan juga kita mengucapkan terima kasih kepada abang-abang media yang telah viralkan dan lain sebagainya, menginformasikan ke publik bahwasanya seperti inilah yang terjadi hari ini di Polda Patibubur. Dan juga kakak-kakak dan abang-abang kita juga dari Walhi, PBHI, PBH dan juga SPI ya, yang juga membersamai kita mahasiswa bahwasanya hari ini masyarakat itu tidak sendirian, bahwasanya mahasiswa juga tidak sendirian, dan juga masyarakat hari ini itu tidak sendirian gitu. Nah, makanya kami sampaikan dan juga kami mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, terutama pemuda dan juga mahasiswa yang hari ini diamanahkan memakai alma mater dan juga diamanahkan sebagai agent of change, itu memang benar-benar peka terhadap situasi yang ada hari ini. Dan juga kami menyampaikan bahwasanya BEM Sumatera Barat itu tidak hanya fokus di Air Bangis gitu, pun ada isu-isu yang lain di Sumatera Barat. Kami juga akan
hadir ke tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan aspirasi bahwasanya masyarakat itu perlu dan juga butuh keadilan dari pemerintahnya itu sendiri. Nah mungkin itu sedikit dari kami lebih dahulu kembali. Terima kasih. Oke, makasih kawan Andri, thank you untuk kawan-kawan mahasiswa yang mempersamai gerakan Mayat masyarakat Air Bangis ya. Semoga semakin banyak lahir dukungan-dukungan bagi masyarakat Air Bangis dan masyarakat lainnya yang sedang memperjuangkan hak mereka. Saya akan buka sesi kalau ada pertanyaan dari teman-teman atau ada hal yang rasanya perlu didalami lagi dari teman-teman, silakan rujuk kemana ya pertanyaannya, silakan. Boleh Kak, izin bertanya, mungkin bebas ke siapa saja. Mungkin izin minta diulang lagi gitu. Apa saja sih undang-undang atau regulasi atau perda lah anggap gitu yang mungkin untuk mengkriminalisasi masyarakat, satu. Yang kedua, apa saja sih undang-undang atau konstitusi yang kemungkinan itu dilanggar oleh negara, itu aja. Saya terus ini, silakan mulai. Bilang lagi Bang. Oke, baik, terima kasih Bung Japa ya. Undang-undang apa yang digunakan untuk menyasar masyarakat dan masyarakat kemudian ditempatkan pada posisi penegak hukum. Nah, sejauh ini dalam hal ini melalui teman-teman di kepolisian daerah Provinsi Sumatera Barat dan jajarannya sampai ke bawah itu menggunakan Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang P3H sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada perubahan-perubahan pada sebagian pasal, tapi undang-undang yang dipakai tetap Undang-Undang 18 tahun 2013 begitu. Apa substansi dari undang-undang ini adalah kalau seorang menggunakan atau menduduki atau dalam hal ini berkebun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan berusaha, itu masuk kategori tindak pidana di bidang kehutanan. Dengan undang-undang inilah juga kemudian kenapa kawan-kawan di kepolisian daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan penangkapan terhadap sopir yang mengangkut hasil kebun masyarakat, yang hasil kebunnya itu dianggap berasal dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha. Bayangkan ada orang bawa mobil mengangkut hasil kebun masyarakat, tapi yang diangkutnya ini menurut pemerintah berada dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin usaha, dia bermasalah secara hukum dan dia ditangkap. Kemudian juga ditangkap si tokenya atau pembeli, karena juga terlibat pada rangkaian membeli hasil kebun dalam kawasan hutan tanpa memiliki perizinan berusaha. Ini kemudian yang digunakan oleh teman-teman di kepolisian. Benar dalam konteks menggunakan kewenangannya, teman-teman bisa berpegang kepada undang-undang ini. Dan ini melihatkan teman-teman di kepolisian itu sangat semangat, ya, menegakkan hukum. Karena dalam proses itu laporan model A. Jadi polisi sendiri menemukan suatu tindak pidana kehutanan dalam ketika dia patroli atau dia lapor masyarakat, tapi laporan itu model A ya, dalam arti laporan model A itu dikenal dengan tindak pidana itu ditemukan sendiri oleh kepolisian begitu di lapangan. Nah, artinya apa? Ada semangat di situ ya. Ada semangat dari teman-teman kepolisian untuk melakukan penegakan hukum karena dianggap ada pelanggaran atau ada dugaan tindak pidana kehutanan di situ. Mereka gunakan undang-undang yang tadi. Nah, ini yang kemudian menjadi kritikan ya, menjadi kritikan terhadap itu. Sebenarnya oke, dalam konteks itu Polri punya kewenangan dalam konteks pendidikan, tapi
di atas hukum adalah kemanusiaan. Eh, di bulan Agustus tahun 2022, ini penting saya sampaikan, di bulan Agustus tahun 2022, kalau saya nggak salah di tanggal 19 Agustus tahun 2022, Komnas HAM RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat pernah memfasilitasi satu pertemuan dengan tema penjajakan penyelesaian konflik agraria di Nagari Air Bangis. Pertemuan ini dihadiri langsung oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Sumbar, dihadiri langsung oleh Kapolres Pasaman Barat, dan ada anggota Polsek Sungai Beremas waktu itu. Ya, di Wahi juga hadir dalam kapasitas sebagai pendamping masyarakat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dan juga Komnas HAM. Apa kesepakatan dalam pertemuan itu? Konflik agraria di negara Air Bangis itu mesti diselesaikan dengan pendekatan dialogis dan restoratif justice. Tidak mungkin dengan pendekatan hukum pidana. Kenapa? Satu, ini kan soal double claim. Perlu dibuktikan terlebih dahulu mana yang lebih dahulu masyarakat di situ. Baru kemudian belakangan ditetapkan atau ditunjuk kawasan itu sebagai kawasan hutan, atau kawasan hutan lebih dahulu, kemudian belakangan masuk masyarakat dengan segala aktivitas ekonomi. Ini belum pernah di-clearkan, belum pernah di-clearkan. Yang kedua, jumlahnya juga cukup, bukan satu atau dua, cukup signifikan. Ratusan kakak dan ribuan jiwa yang terdampak. Dalam historisnya, yang berkebun dalam kawasan hutan itu justru pemerintah sendiri di tahun 2004 seperti yang saya sampaikan memfasilitasi dan membolehkan. Luasnya nggak tanggung-tanggung, 374 hektar. Yang membangunnya waktu itu adalah perusahaan Bintara Tani Nusantara dan restu dari pemerintah daerah waktu itu. Semua pihak terlibat. Dan itu terus berlangsung sampai hari ini. Dan yang keempat juga, dalam PP 24 tahun 2021, pemerintah merilis 3,3 juta hektar sawit itu tumbuh di dalam kawasan hutan dan tanpa memiliki perizinan perusahaan. 3,3 juta itu dimiliki oleh perusahaan dan juga sebagian rakyat. Apa kebijakan penyelesaian menurut pemerintah adalah pemerintah kemudian memperlakukan prinsip ultimum remedium. Selesaikan dulu secara administratif, jadi tindakan hukum pidana tidak dipakai dalam konteks itu. Nah, KLHK hari ini kita tahu bahwa sudah merilis sampai tahun 2023 itu, nggak hanya di sektor sawit, bahkan tambang, perusahaan-perusahaan perkebunan skala besar, perusahaan-perusahaan tambang, apakah batu bara, nikel, besi, yang menggunakan kawasan hutan dan tidak memiliki perizinan berusaha, diberlakukan prinsip ultimum remedium. Mereka tidak dipidana, mereka tidak dipenjara. Dan Wali termasuk yang mengkritik keras bahwa ini pemutihan kejahatan korporasi. Mereka diampuni dengan prinsip ultimum remedium. Tapi kenapa untuk rakyat kecil yang tadi kata Bang Rustam untuk basis SPI rata-rata 2 hektar, dalam data Wali itu ada yang beragam juga, ada rata-rata 3 hektar, ada yang 2. Intinya sangat beragam. Kenapa prinsip yang sama tidak bisa diberlakukan kepada rakyat? Kenapa kepada masyarakat? Digunakan pidana kehutanan. Tapi di sisi lain untuk skala yang besar perusahaan kita ampuni dia dengan dasar ini ultimum remedium. Kenapa untuk rakyat kecil di Air Bangis itu tidak bisa berlaku prinsip yang sama? Kemudian kami juga sampaikan waktu itu, oke, mau nggak kita buka data di Air Bangis itu? Siapa yang punya lahan di situ? Yang lahan mereka itu berada di dalam kawasan hutan dan tidak memiliki perizinan perusahaan. Kalau hukum setiap orang itu sama di hadapan hukum, apakah tidak semua orang yang kebunnya dalam kawasan hutan dan tidak memiliki perizinan berusaha kita tangkap dan kita penjarakan semuanya? Apakah ini yang diinginkan oleh negara? Apakah ini yang diinginkan oleh teman-teman kepolisian? Dan apakah mereka tidak tahu siapa saja yang memiliki lahan itu dalam perkebunan, lahan itu dalam kawasan hutan dan tidak memiliki perizinan berusaha? Dan tidak hanya di Air Bangis, termasuk di negara-negara lain di Provinsi Sumatera Barat. Tidak hanya kebun,
rumah, fasilitas umum pun berada dalam kawasan hutan. Ayo kita penjarakan semuanya. Kalau memang pendekatan itu adalah pendekatan hukum. Atas dasar itulah tidak ada cara yang lebih baik menyelesaikan konflik negara dengan rakyat adalah berdialog. Gunakan skema-skema yang hari ini tersedia. Karena ini adalah kawasan hutan, leading sektornya kan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. KLHK itu dia buat baik di PP 24, PP 23 tahun 2021 itu. Pertama hal yang harus dilakukan adalah identifikasi dulu mana yang lebih dahulu masyarakat atau penetapan kawasan hutan. Kalau lebih dahulu masyarakat, kemudian belakangan pemerintah menetapkan sebagai kawasan hutan, maka kawasan hutan ini harus ngalah. Ya. Harus ngalah kawasan hutan, harus dilepaskan status kawasan hutan. Tapi kalau memang lebih dahulu ditetapkan sebagai kawasan hutan dan dalam historisnya tidak ada hak masyarakat di situ, maka skema bisa ada 4. Gitu. Satu mungkin dengan pendekatan tanah objek reforma agraria, TORA seperti yang sudah dimulai oleh kawan-kawan di SPI, bisa juga kebijakannya perhutanan sosial atau pelepasan status kawasan hutan, atau bisa jadi penggunaan kawasan hutan. Jadi tidak menggunakan pendekatan Undang-Undang 18 tahun 2013 tentang pengerusakan kawasan hutan. Termasuk juga dalam beberapa undang-undang kehutanan juga ada itu. Kalau memang dia itu sudah berdomisili minimal 5 tahun dengan itikat baik dan seterusnya, hak-hak masyarakat itu kan dihormati dan ini mesti apa? Negara mesti akui dan hormati hak-hak dia dengan segala sejarahnya. Jadi ini yang kemudian dalam konteks kacamata hukum hak asasi manusia, pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat, lokal, tempatan, itu bisa saja terjadi melalui suatu kebijakan atau melalui regulasi. Dia memang benar sedang menggunakan pisau hukum dengan Undang-Undang 18 tahun 2013, tapi ini bisa jadi berpotensi hukum dan kebijakan itu juga melanggar hak asasi manusia dalam konteks baik regulasi atau baik kebijakan. Nah itu mungkin Bung Gapa, dan saya juga ingin sampaikan bahwa karena kesepakatan ini diambil sendiri oleh Direktur Kriminal Khusus Polda Sumatera Barat yang mewakili institusi Polda, Kapolres Pasaman Barat, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, tapi ternyata kesepakatan ini dilanggar. Tidak dijalankan secara penuh oleh teman-teman di kepolisian. Dan Komnas HAM itu sudah berulang kali mengingatkan Polda melalui surat-surat resmi Komnas HAM ke Polda. Kita dulu sepakat loh di Agustus dialog dan restoratif bersama masyarakat. Peringatan pertama dilayangkan. Tapi tetap saja penegakan hukum dilakukan. Lanjut lagi peringatan kedua. Enggak juga, lanjut lagi peringatan ketiga. Komnas HAM sudah berulang kali mengingatkan teman-teman di kepolisian daerah Provinsi Sumatera Barat untuk berdialog, termasuk kepada pemerintah, jangan lakukan penegakan hukum pidana. Toh kita sudah sepakat itu. Tapi ternyata terakhir Polda mengatakan dia akan terus melakukan penegakan hukum karena Polda mengklaim edukasi sosialisasi kepada masyarakat sudah habis masa waktunya. Masyarakat dianggap tidak mau dengan cara-cara yang ditawarkan oleh pemerintah, maka penegakan hukum adalah satu-satunya jalan yang dipilih bersama stakeholder lainnya. Ini jawaban, dan itu pun dijawab kembali oleh Komnas HAM. Dalam suratnya Komnas HAM intinya mengatakan begini, periksa lagi tawaran-tawaran negara terhadap rakyat. Kenapa rakyat tidak terima tawaran-tawaran itu? Artinya apa? Tawaran-tawaran itu ternyata dalam konteks masyarakat ini tawaran yang dianggap tidak adil bagi masyarakat. Kalau masyarakat nggak bisa terima tawaran itu, maka tidak tercapai kesepakatan. Nah, ini mungkin Bung Darpa yang bisa saya respon ya dalam konteks undang-undang apa yang digunakan dan apa yang dilanggar. Kalau konteks terakhir menurut saya bingung juga nih. Kalau lembaga sekelas Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat, kesepakatan yang diambil itu kan dalam rangka kedinasan resmi pertemuannya itu.
dan kemudian diingkari, nah ini kan menjadi presiden yang tidak baik. Presiden yang tidak baik dalam konteks hak asasi manusia di Provinsi Sumatera Barat, dan kami pikir Polri harus periksa juga nih Polda Sumatera Barat dan jangan biarkan, karena berpotensi ini tidak baik untuk penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. Oke, makasih Bang Ki. Ada lagi kawan yang ingin ditanyakan lebih lanjut, didalami dan sebagainya? Oke, karena tidak ada, saya akan mulai ke closing statement ya. Saya mulai dulu dari kawan lagi. Oke, baik. Silakan closing statement. Mungkin sedikit dari kami menyampaikan, karena memang sampai hari ini memang kita sama-sama tahu bahwasanya status negara Indonesia itu merdeka. Maka dari itu silahkan pemerintah sebagai pemegang mandat kemerdekaan itu yang menjadi hak-hak masyarakatnya itu memang benar-benar bekerja sesuai dengan tupoksinya yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, memang gerakan ini kami perlu kami sampaikan di sini bahwasanya ini gerakan murni. Sampai hari ini dan detik ini mahasiswa itu tidak ada yang menunggangi kecuali dipenuhi oleh kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian juga kami sampaikan di sini bahwasanya kami juga sangat menyayangkan juga mengkecap keras atas tindakan represif dari pihak Polda Sumatera Barat terhadap masa aksi dan juga kami mahasiswa, di mana kami 5 hari itu menyampaikan aspirasi itu secara damai. Namun apa yang terjadi di hari ke-6 di Masjid Raya yang statusnya kami tidak menyampaikan aspirasi, kami sedang beristirahat di rumah peribadahan, itu kami dipaksa untuk pulang dan menyakiti masyarakat yang ada gitu. Ini tentu ini perlu perhatian seluruh pihak, dan juga tadi kalau bisa Polri itu juga memperhatikan ke Polda gitu. Dan juga narasi Polda yang memang kami rasa ini mengintimidasi mahasiswa dan juga kawan-kawan gerakan yang lain gitu. Bahwasanya ketika di audiensi disampaikan ada mahasiswa yang terlibat itu 80 juta dan sebagainya, kemudian setelah represif disampaikan 300 juta dan sebagainya tanpa ada data yang konkret dan valid, itu sangat kami sayangkan gitu. Nah, ini jelas mengintimidasi gerakan mahasiswa dan masyarakat yang memang murni untuk menyampaikan aspirasi gitu. Buktinya nyata bahwasanya 5 hari itu kami menyampaikan aspirasi dengan surat pemberitahuan yang kami sampaikan ke Polres ataupun Polda, itu ditanggapi dengan represif gitu. Nah, itu yang perlu kami sampaikan gitu. Kami menyayangkan juga mengecap keras Polda Sumatera Barat hari ini gitu. Dan untuk itu kami juga sampaikan mahasiswa bersama masyarakat dan juga teman-teman yang lainnya tidak akan berhenti sampai di sini. Kami pastikan bahwasanya akan ada eskalasi lanjutan sampai memang keadilan di masyarakat di beberapa air bangsa itu terjamin dengan tuntutan yang diterima oleh Gubernur Sumatera Barat. Nah, barangkali itu sedikit dari kami, Pak. Dan juga memang perlu kami sampaikan bahwasanya hari ini keburukan itu terjadi bukan adanya orang-orang buruk, tapi adanya dan banyaknya orang-orang baik yang diam sampai hari ini. Nah, mungkin itu untuk itu kami ajak seluruh elemen dan juga seluruh mahasiswa yang ada di Sumatera Barat untuk membersamai dan juga turut andil dalam aksi dan juga isu yang ada di beberapa Bogor. Terima kasih. Oke, dari konferensi ini kita juga ingatkan Polda untuk tarik mundur segera brimob ya dari lokasi begitu, berikan keamanan dan kenyamanan bagi warga karena itu jaminan dari hak asasi manusia. Dan ini harus segera dilakukan oleh Polda Sumbar. Jangan ada intimidasi lagi, kekerasan lagi, karena masyarakat sudah trauma. Banyak kekerasan beberapa kali mereka hadapi dan itu cukup menghasilkan dampak traumatik bagi psikologis mereka tadi. Segera tarik mundur pasukan brimob dan yang lainnya Polda Sumbar. Kayaknya silakan closing statement-nya. Iya. Menambahkan juga tadi saya juga berencana menyatakan apa yang dibilang ini juga soal brimob itu. Ya segera tarik pasukan brimob itu karena memang di kampung Pigoga itu dia bukan dalam kondisi perang orangnya gitu kan. Brimob itu kehadirannya kan untuk kondisi-kondisi darurat. Tidak ada. Mereka itu hanya
justru keberadaan BRIMOB menjadi sebuah ancaman bagi mereka. Justru keadaan kondisi adanya BRIMOB itu kemudian yang memicu konflik masyarakat gitu. Nah kemudian juga pemerintah juga tuntutan masyarakat yang kemarin itu sebenarnya belum final dengan kondisi dipulangkan paksa itu belum berakhir. Nah itu harus dikaji lagi, gubernur harus membuka mata dan telinga terhadap tuntutan itu. Mari kaji lagi itu dan kabulkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Timur. Kemudian jangan menyampingkan masyarakat adat yang lebih dulu hidup di sana gitu. Jangan diabaikan, bahwasanya jangan ditutup mata bahwasanya mereka itu sudah lebih dulu hidup loh daripada negara menetapkan wilayah itu sebagai kawasan hutan. Jadi memang kebijakan-kebijakan yang akan dibuat atau yang sudah ada sebelumnya yang merugikan keberadaan masyarakat hukum adat sebaiknya itu memang harus harus diperbaiki lagi gitu. Ini lebih kepada perlindungan eksistensi masyarakat hukum adat karena memang sampai hari ini keberadaan mereka masih dilindungi oleh undang-undang gitu. Mungkin itu ada tambahan dari kawan-kawan yang lain. Terima kasih Kenda, silakan Pak Rustam kesimpulannya. Terima kasih. Bagi statementnya ya. Karena ini bulan Agustus kemerdekaan, saya kutip lagi lagu Indonesia Raya, bangun jiwanya, bangun raganya. Jadi tidak boleh mengalahkan jiwa mengalahkan fisik. Jadi apapun pembangunan jiwanya dulu, manusianya dulu yang harus kita hormati. Karena merdeka ini bukan hanya untuk investasi, tetapi menjamin hidup layak seluruh rakyat Indonesia, bukan elit. Terima kasih. Terima kasih Bang Rustam, silakan Bang Wiki statementnya. Ya, saya pikir kedaulatan itu mesti dikembalikan ke tangan rakyat. Jadi tidak baik kalau kedaulatan itu berada di tangan investor atau pengusaha. Kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Konsekuensinya adalah hak rakyat adalah yang paling utama. Yang kedua, jangan kita lari dari akar masalah dan jangan menimbulkan masalah-masalah baru dalam penyelesaian masalah. Untuk itu, pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan di Air Bangis dengan melihat dan memandang penyelesaian kepada akar masalahnya. Jangan lagi kemudian melihat rakyat itu sebagai sebagai saya nggak tahu cara pandangnya kayak mana. Jadi seakan-akan rakyat itu adalah hama yang mesti dibasmi gitu. Dalam arti jangan kita lihat rakyat ini bersalah gitu. Atau jangan-jangan kenapa pemerintah nggak sekali lihat? Jangan-jangan kita yang bersalah gitu. Kita yang bersalah kepada rakyat. Jangan kemudian kita lebih aktif melihat rakyat itu bersalah. Atau jangan-jangan kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian bermasalah dan menimbulkan masalah begitu. Dan tidak ada cara yang lebih baik ketika terjadi konflik antara rakyat dengan negaranya adalah ini diselesaikan dengan cara-cara yang lebih humanis, dengan cara-cara yang lebih dialog. Gak mungkin kalau konflik itu terjadi rakyat dengan negara, kemudian negara menggunakan semua kekuatannya untuk menghadapi rakyatnya. Ingat, kedaulatan itu di tangan rakyat begitu. Nah, ketiga, sebenarnya pola penyelesaian konflik agraria di Air Bangis itu sebenarnya tidak rumit. Dan ini bisa diselesaikan dengan skema-skema kebijakan yang ada hari ini. Dan menurut kami kita harus hati-hati dan pemerintah harus hati-hati. Jangan kemudian ikut juga menggunakan narasi-narasi yang mengarah kepada isu SARA. Air Bangis itu dibentuk atau terbentuk bukan karena satu etnis gitu ya. Dia adalah memiliki sejarah yang panjang, pembauran antara masyarakat berbagai suku bangsa atau etnis itu sudah terjadi sejak lama. Jadi hati-hati, pemerintah harus hati-hati, semua kita harus hati-hati. Jangan lagi kita menggunakan ini asli, ini pendatang. Ini akan mengarah pada konflik horizontal gitu.
Dan ini akan lari dari akar masalah dan ini tidak akan menyelesaikan masalah. Dan kami lihat dalam peta narasi yang muncul di berbagai media, publikasi apakah online atau media-media lainnya, sudah mulai mengarah kepada agak ke isu-isu SARA. Dan pemerintah menurut kami perlu hati-hati dan jangan terjebak atau jangan aktif ikut terlibat dalam narasi-narasi ini, dan ini harus segera kita tuntaskan, harus kita segera selesaikan. Tuntutan warga atau masyarakat Nagari Air Bangis ini tidak rumit, saya pikir mereka hanya ingin hidup dan kehidupannya itu aman untuk kesejahteraannya. Sekali lagi, jangan sampai kemudian kita lebih bersemangat memfasilitasi investasi, tapi untuk rakyat jangan sampai kita abaikan. Tidak baik kalau kemudian rakyat kita kriminalisasi, tapi investasi kita fasilitasi di lokasi yang sama. Dan ini adalah satu hal yang sangat ironi ketika bangsa ini sudah merdeka, tapi rakyatnya kita perlakukan dengan cara-cara yang tidak baik. Oke, terima kasih teman-teman atas segmennya. Buat kawan Andri, Kak Ida, Pak Wistan, dan juga Riki. Saya akhiri konferensi pers hari ini tentang ada apa dengan virus. Ke depan kita berharap ada solusi konkret ya atas masalah. Gak mungkin kan hanya gara-gara uang kita mendepak ribuan jiwa masyarakat Air Bangis. Tidak akan mungkin hanya karena kerakusan atau kekayaan bagi segelintir orang harus ribuan orang yang menderita atas situasi itu. Itu sangat tidak benar, itu sangat tidak konstitusional dan sangat melanggar hak atas hidup dan kehidupan rakyat lainnya. Besok hari merdeka, saya pikir merdeka itu adalah bagi rakyat-rakyat yang berjuang, rakyat yang berani untuk menyuarakan aspirasinya, berani untuk bergerak maju dan memperjuangkan haknya. Panjang umur perjuangan, panjang umur hal-hal baik, merdeka, ringkuh semua kemerdekaan kita secara langsung. Untuk rakyat yang berjuang, semangat terus, masyarakat Air Bangis dan masyarakat lainnya tetap berjuang, dan salam semangat dari kita semua. Saya tutup konferensi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.